Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit membagikan tips ya, bagaimana cara memulai beternak entok bagi pemula agar tidak salah langkah atau merugi dalam ternak entoknya ke depannya nanti. Jadi teman-teman semua, untuk memulai usaha ternak entok bagi pemula ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, untuk itu kali ini saya akan berbagi pada teman-teman semua. Untuk itu simak videonya sampai habis ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tertarik untuk memulai usaha ternak entok, ada beberapa persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum teman-teman itu membeli entok. Jadi persiapan yang harus dilakukan adalah teman-teman harus menyiapkan sumber bahan pakan gratis ya, atau pakan murah untuk ternak entok kita. Jadi sebelum teman-teman itu menentukan akan membeli entok jenis apapun, langkah yang pertama adalah teman-teman harus menyiapkan ketersediaan pakan gratis untuk ternak entok kita. Jadi teman-teman harus mempunyai atau membuat sumber pakan gratis terlebih dahulu, dan sumber pakan gratis ini yang nantinya akan berfungsi untuk mengurangi biaya pakan ternak entok kita. Karena kita tahu ya teman-teman, entok ini sangat boros sekali ya untuk konsumsi pakannya, lebih banyak dibanding dengan unggas-unggas yang lain. Jadi kalau kita hanya mengandalkan pakan jadi dan semuanya beli, khususnya untuk asupan protein semuanya mengandalkan pakan jadi atau pakan pabrikan, maka ini sangat membebani biaya produksi pada ternak entok kita. Untuk itu sekali lagi, langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menyiapkan ketersediaan pakan gratis untuk ternak entok kita. Nah, jadi sumber pakan gratis yang saya sarankan ini ada dua teman-teman, yang harus teman-teman punya atau teman-teman siapkan. Intinya yang utama adalah sumber pakan yang kita siapkan itu dapat memberikan asupan protein tinggi bagi entok-entok kita nanti. Sumber pakan yang pertama yang saya sarankan adalah teman-teman harus membudidayakan tanaman azolla. Azolla ini sangat bagus sekali ya teman-teman untuk pertumbuhan baik, untuk anakan maupun untuk indukan entok. Kemudian untuk cara budidaya pun juga sangat mudah sekali teman-teman. Teman-teman hanya membuat kolam, bisa dari terpal atau kolam semen, atau teman-teman juga bisa menggunakan ember-ember atau kolam keramba untuk membudidayakan tanaman azolla. Jadi azolla ini merupakan tanaman air teman-teman. Biasanya dia itu tumbuh di permukaan air yang tenang ya, seperti danau, kolam, sawah, rawa-rawa. Sehingga medianya itu harus berupa kolam teman-teman. Tidak perlu dalam-dalam, cukup kedalamannya itu sekitar kedalaman airnya teman-teman. Kedalaman airnya itu sekitar 20-25 cm. Kemudian teman-teman cukup menggunakan pupuk dari kotoran hewan entok kita yang sudah kita keringkan atau sudah kita fermentasi. Atau teman-teman untuk lebih jelasnya bisa belajar ya dari konten-konten YouTube yang menjelaskan tentang tutorial cara budidaya tanaman azolla. Begitu teman-teman. Kemudian sumber pakan gratis yang kedua, teman-teman bisa memelihara maggot BSF ya. Maggot BSF ini juga sangat mudah sekali dibudidayakan dan bisa dibudidayakan di mana saja teman-teman. Maggot BSF ini juga mempunyai kadar protein yang tinggi, sehingga sangat bagus untuk pertumbuhan, untuk anakan maupun
produktivitas telur untuk indukan entok. Jadi ada dua manfaat jika kita memelihara maggot BSF, teman-teman. Yang pertama, untuk indukan sangat bagus dalam produktivitas telur, dan kemudian yang kedua juga bagus untuk pertumbuhan anakan entok. Kemudian dan dipercaya, teman-teman, jika kita memberi pakan maggot pada ternak kita, maka kekebalan tubuhnya itu juga akan meningkat. Ini yang sudah dirasakan oleh para peternak, baik itu peternak entok atau ayam kampung yang sudah menerapkan pakan alternatif berupa maggot, teman-teman. Jika teman-teman itu memelihara 10 atau 20 ekor indukan entok, teman-teman cukup membeli telur maggot BSF itu sekitar 5 atau 10 gram saja, itu sudah sangat cukup sekali, teman-teman. Dan ini yang nantinya akan kita kembangkan dan kita budidayakan. Sebetulnya selain maggot BSF ada lagi sumber pakan gratis lain yang banyak mengandung protein, ya teman-teman. Apabila kita itu tinggal di daerah pedesaan atau persawahan, teman-teman bisa memanfaatkan keong sawah untuk pakan alternatif. Tetapi keong sawah ini juga sifatnya musiman, teman-teman, dan kemudian tidak di semua tempat itu tidak mudah untuk mendapatkan keong sawah, seperti di daerah perkotaan atau pegunungan. Jadi saya rasa maggot ini adalah pilihan yang tepat yang saya sarankan untuk jadi pakan alternatif untuk ternak entok kita. Begitu, teman-teman. Kemudian untuk jenis tanaman, selain azolla tadi, ada juga tanaman yang bisa teman-teman kembangkan, ya. Selain azolla, ada juga tanaman indigo vera, rumput odot, atau enceng gondok, yang bisa kita gunakan sebagai pakan alternatif untuk pakan ternak kita. Tetapi silakan teman-teman itu pilih mau menggunakan pakan alternatif yang mana, ya teman-teman. Tetapi menurut saya yang paling memungkinkan dan gampang untuk dibudidaya itu ya satu maggot, dan yang kedua adalah azolla, karena sangat ringkas, mudah, dan bisa diterapkan di mana saja, teman-teman. Nah, kemudian setelah sumber pakannya itu sudah kita siapkan, maka langkah yang selanjutnya itu teman-teman membuat kandang, ya. Tetapi harus teman-teman pilih ini, teman-teman itu mau memelihara dari anakan atau langsung memelihara indukan. Kalau saya ini menyarankan teman-teman itu silakan bagi peternak pemula, kalau mau memulai usaha ternak entok itu mulailah dari indukannya langsung, ya teman-teman. Kalau dari anakan itu nanti akan terlalu lama, ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman itu memelihara indukan, membeli indukan dengan harga 100.000 misalkan, ketika dia itu nanti bertelur dan kemudian pecah telur atau menetas, itu anakan pertama itu bisa langsung untuk menutupi modal beli indukan, teman-teman. Jadi balik modalnya itu sangat cepat kalau langsung membeli indukan, dan nanti untuk periode kedua teman-teman sudah bisa panen untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan anakannya. Begitu, teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kandangnya itu sudah siap, maka teman-teman sudah bisa untuk membeli entok. Karena saya tadi menyarankan teman-teman itu agar memelihara dari indukan, maka buatlah kandang itu untuk indukan yang senyaman mungkin. Ada ruang berteduh, ruang umbaran, kemudian ada juga petarangan untuk bertelur. Dan sebisa mungkin kandang itu jangan berdesak-desakan, ya teman-teman, jangan sempit, sehingga indukan entok itu akan merasa nyaman. Dan kemudian kalau untuk kandang indukan, ini saya sarankan untuk teman-teman itu membuat
kolam ya teman-teman. Sebisa mungkin kandang itu ada kolamnya, sehingga indukan entok itu bisa mandi, kemudian bulunya juga bisa bersih, dan entok itu juga tidak stres ya teman-teman, sehingga lebih nyaman dalam produksi telur. Begitu teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya ini yang penting sekali ya bagi teman-teman peternak pemula. Dalam melakukan usaha ternak entok, mulailah usaha ternak entok itu dari kelas-kelas pedaging ya teman-teman. Jangan teman-teman itu memelihara entok langsung ke kelas entok hias, karena kalau entok hias itu pertama modalnya yang dikeluarkan itu besar ya teman-teman, kemudian harga entoknya juga mahal. Jadi harga entoknya itu mahal, bisa jutaan rupiah ya teman-teman. Jadi saya sarankan untuk teman-teman yang mau memulai usaha ternak entok, mulailah dari kelas-kelas lokal ya teman-teman, atau kelas entok pedaging, karena biayanya itu lebih murah, dan untuk usaha ternak entok kelas pedaging itu juga nantinya akan langgeng teman-teman. Maksudnya masa depan ternaknya itu bisa lama. Karena apa? Karena entok itu sebenarnya unggas untuk dikonsumsi ya teman-teman, untuk dikonsumsi dan habis, dan pasti orang nanti akan butuh lagi dan akan makan lagi. Jadi berapapun entok yang kita sediakan itu insya Allah bisa terserap oleh pasar. Begitu teman-teman. Tetapi ini dengan konsekuensi ya teman-teman. Untuk harganya itu kita juga harus harga pasar, harga bakul-bakul yang ada di pasar tempat kita tinggal. Jadi kita tidak bisa menjual daging entok itu dengan harga di atas harga pasaran. Misalnya harga 100.000 per ekor, itu kan tidak wajar teman-teman, dan itu nantinya pasti tidak akan laku untuk entok kita, kecuali mungkin kalau pas di waktu lebaran atau hari-hari besar mungkin kita bisa menjual daging entok kita itu lebih tinggi, tetapi kita juga harus tetap mengikuti harga pasar teman-teman. Kemudian kendalanya, biasanya kalau harga pedaging itu kan memang murah ya teman-teman. Untuk entok dewasa itu kalau wasor di hari-hari biasa itu paling 3 kilo itu sekitar 150.000 atau sampai 200 itu per ekor. Itu sudah wasor gede dan kelas pedaging ya teman-teman. Sementara biaya pakan itu kan banyak ya teman-teman. Maka untuk bisa sukses dalam ternak entok pedaging, syaratnya ya cuma satu tadi ya teman-teman, pakannya itu harus pakan murah. Syukur-syukur bisa pakan alternatif yang mengandung banyak protein dan gratis ya teman-teman. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan tadi, perbanyak pakan gratis, perbanyak pakan murah, sehingga ketika kita itu dihadapkan dengan harga jual entok yang murah, kita masih bisa untung. Jadi teman-teman itu masih bisa mendapatkan keuntungan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya sarankan untuk pemula jangan dulu membeli entok yang mahal-mahal ya. Takutnya nanti teman-teman salah beli. Beli saja entok-entok jenis lokal yang posturnya bagus, karena harganya juga lebih murah. Jangan teman-teman itu membeli entok yang jenisnya entok mahal ya teman-teman. Jadi mulai saja dari kelas-kelas pedaging, karena kelas pedaging ini lebih langgeng dalam usaha ternak unggas. Dan di pasaran pun kapanpun bisa terjual, dijual dimanapun juga mudah teman-teman. Tetapi kalau entok jenis hias kelas kontes, kalau teman-teman itu tidak punya relasi atau tidak punya jaringan yang luas, jadi untuk penjualannya pun juga agak susah ya teman-teman. Jadi sekali lagi mulailah ternak entok itu dari yang murah ya teman-teman, pakannya murah, kemudian harga entoknya juga pilih yang murah. Kecuali teman-teman setelah mungkin 2 tahun memelihara entok dan mulai paham tentang entok, baru kalau mau beralih ke yang kelas hobi atau untuk sekedar koleksi, silakan ya teman-teman. Jadi jangan terburu nafsu. Kalau mau budidaya entok itu memang tidak boleh terburu nafsu ya teman-teman. Kita harus melakukan pengamatan dulu, mengenali jenis-jenis entok, mengenali karakter entok, pakan-pakan entok, perawatan, sehingga tidak merugikan ternak entok kita ke depannya. Begitu teman-teman.
Oke teman-teman, demikian tadi adalah tips yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Kalau